Halo, apa kabar? Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai ilmu gizi bagian protein. Kemudian kita akan membahas mengenai kebutuhan harian protein. Nah, kebutuhan harian protein ini juga berbeda-beda. Dapat kita lihat dari jenis kelamin, umur, kegiatan, itu setiap manusia dengan aktivitas tertentu, dengan jenis kelamin tertentu, dengan usia tertentu itu memiliki kebutuhan harian protein yang berbeda-beda. Namun pada penjelasan kali ini akan secara umumnya saja, yaitu kebutuhan harian protein pada laki-laki dan juga pada perempuan. Nah, di sini menurut Dietary Reference Intake atau DRI ini yang diterbitkan oleh National Academy of Science, dia menyebutkan bahwa kebutuhan protein harian rata-rata jatuh di angka 0,8 gram per kilogram berat badan. Jadi artinya sekitar 56 gram protein per hari ini untuk laki-laki dengan aktivitas minim, dan juga 46 gram per hari untuk wanita dengan aktivitas minim juga. Jadi ini digolongkannya berdasarkan jenis kelaminnya. Itu menurut Dietary Reference Intake. Sementara berdasarkan angka kecukupan gizi AKG, menurut Kemenkes RI, standar angka kecukupan protein masyarakat Indonesia ini sekitar 62 hingga 66 gram per hari untuk laki-laki dan 56 sampai dengan 59 gram per hari untuk wanita. Jadi ini secara garis besarnya adalah kebutuhan laki-laki ini lebih besar ya proteinnya daripada wanita. Hal itu juga dapat disebabkan karena faktor lain. Contohnya adalah faktor massa otot dari laki-laki ini lebih besar, sehingga energi atau protein yang dibutuhkan juga besar untuk membangun otot. Dan juga karena sifat fisik dari wanita dan juga laki-laki kan berbeda, jadi kebutuhan harian proteinnya juga berbeda. Selanjutnya kita akan membahas apabila kita kekurangan maupun kelebihan protein. Apabila kita kekurangan protein, tentu saja akan menyebabkan hal-hal negatif. Begitu pula kelebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik kan. Jadi mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah kekurangan protein, di mana kekurangan protein ini dapat menyebabkan beberapa hal, seperti sistem kekebalan tubuh yang lebih lemah, kemudian dapat menjadikan masalah pertumbuhan tubuh terganggu, ada pula menyebabkan resiko terjadinya keterbelakangan mental, dan juga menyebabkan penyakit kwasikor atau yang biasanya disebut busung lapar. Kemudian juga dapat menyebabkan kerontokan rambut akibat kurang protein, terutama protein keratin ya di dalam rambut. Kemudian yang keenam ada gangguan fungsi liver serta terjadi pembengkakan pada perut dan juga kaki. Selanjutnya kekurangan protein ini juga mampu menyebabkan anemia, dan juga kekurangan protein secara terus-menerus bisa menyebabkan marasmus atau nanti berakibat kematian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dari protein. Kelebihan protein ini dapat menyebabkan hyperproteinemia atau kadar protein di dalam darah ini tinggi. Nah, hyperproteinemia ini merupakan tanda awal dari berbagai macam penyakit. Nah, hiperproteinemia ini disebabkan karena ketidakseimbangan kadar albumin dan juga globulin di dalam darah. Efek mengonsumsi protein berlebihan ini atau tidak sesuai dengan AKG ini dapat menyebabkan alergi, kerusakan ginjal, kehilangan kalsium, dan menyebabkan osteoporosis. Kemudian juga dapat menyebabkan kenaikan berat badan. Ada pula yang menyebabkan bahwa dapat membatasi intake karbohidrat sehingga pernafasan menjadi buruk, yang menghasilkan senyawa keton. Jadi nanti nafas kita bau-bauan buah-buahan yang semi busuk itu. Kemudian kita juga dapat mengalami dehidrasi dan juga resiko penyakit jantung dapat meningkat. Kemudian kita akan membahas mengenai 10 tips konsumsi protein bervariasi. Mengapa bervariasi? Tentu saja agar amino yang kita konsumsi ini lengkap, sehingga fungsi dari protein ini akan menjadi optimal di dalam tubuh kita. Tips yang pertama adalah memvariasikan pilihan makanan protein. Tentu saja ini bertujuan agar asam amino yang kita konsumsi ini lengkap. Kemudian yang kedua adalah pilih seafood paling tidak 2 kali seminggu. Karena seafood ini merupakan sumber protein yang sangat lengkap ya. Kemudian yang ketiga ini adalah pilih daging dan unggas tanpa lemak atau rendah lemak. Nah, selanjutnya adalah tips keempat, yaitu kita mengonsumsi telur yang cukup, karena telur ini dapat dikatakan
makanan yang mendekati sempurna, dan komponen asam amino serta proteinnya lengkap. Kemudian tips yang kelima adalah makan makanan berprotein nabati juga lebih sering, meskipun protein nabati ini biasanya asam aminonya terbatas ya. Tapi kita juga perlu mengkonsumsi protein nabati untuk variasi dari protein kita. Selanjutnya kita juga butuh untuk mengkonsumsi kacang dan biji-bijian, karena kacang dan biji-bijian ini merupakan sumber protein nabati yang tinggi. Selanjutnya kita juga harus tetap menjaga hidup sehat dan juga tetap enak. Selanjutnya paling tidak kita buat sandwich yang sehat. Kemudian tips yang selanjutnya adalah pilihlah daging dalam porsi yang kecil dan juga porsinya ini diseimbangkan. Kemudian periksa natrium secara rutin. Itulah 10 tips konsumsi protein yang bervariasi. Kemudian kita akan membahas mengenai 10 tips konsumsi protein bervariasi. Mengapa bervariasi? Tentu saja agar amino yang kita konsumsi ini lengkap, sehingga fungsi dari protein ini akan menjadi optimal di dalam tubuh kita. Tips yang pertama adalah memvariasikan pilihan makanan protein. Tentu saja ini bertujuan agar asam amino yang kita konsumsi ini lengkap. Kemudian yang kedua adalah pilih seafood paling tidak 2 kali seminggu. Karena seafood ini merupakan sumber protein yang sangat lengkap ya. Kemudian yang ketiga ini adalah pilih daging dan unggas tanpa lemak atau rendah lemak. Nah, selanjutnya adalah tips keempat, yaitu kita mengkonsumsi telur yang cukup, karena telur ini dapat dikatakan makanan yang mendekati sempurna dan komponen asam amino serta proteinnya lengkap. Kemudian tips yang kelima adalah makan makanan berprotein nabati juga lebih sering, meskipun protein nabati ini biasanya asam aminonya terbatas ya. Tapi kita juga perlu mengkonsumsi protein nabati untuk variasi dari protein kita. Selanjutnya kita juga butuh untuk mengkonsumsi kacang dan biji-bijian, karena kacang dan biji-bijian ini merupakan sumber protein nabati yang tinggi. Selanjutnya kita juga harus tetap menjaga hidup sehat dan juga tetap enak. Selanjutnya paling tidak kita buat sandwich yang sehat. Kemudian tips yang selanjutnya adalah pilihlah daging dalam porsi yang kecil dan juga porsinya ini diseimbangkan. Kemudian periksa natrium secara rutin. Itulah 10 tips konsumsi protein yang bervariasi. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai apa yang dihitung sebagai 1 ounce atau 30 gram makanan berprotein. Nah, 1 ounce atau 30 gram sebagian besar makanan yang kaya protein ini mengandung 7 gram protein. 1 ounce atau 30 gram ini sama dengan yang pertama 1 ounce atau 30 gram daging ikan atau unggas. Dan ini juga sama dengan 1 telur besar. Ini pun juga sama dengan 1/4 cangkir atau 60 ml tahu. Dan ini juga sama dengan setengah cangkir atau 65 gram kacang yang dimasak. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai isu terkini dari protein. Di keseharian sehari-hari kan kita sering sekali mendengar mengenai istilah vegetarian dan juga vegan. Ternyata vegetarian dan vegan ini merupakan suatu hal yang berbeda. Jika vegetarian ini merupakan suatu pilihan pola makan, di mana pilihan pola makan ini menghindari untuk memilih tidak memakan daging-dagingan. Sedangkan vegan ini merupakan pilihan gaya hidup, di mana dia ini gaya hidupnya di samping tidak memakan daging-dagingan, vegan ini juga tidak memakan turunan dari daging, seperti keju itu tidak dimakan, telur, susu, dan madu itu tidak dimakan oleh golongan vegan. Isu yang sangat gencar atau perlu kita amati di sini adalah vegan dan juga vegetarian ini kan makanan utamanya semuanya bersumber dari nabati. Sementara kita ketahui bahwa komponen asam amino nabati ini biasanya macam dan juga jumlahnya ini terbatas. Oleh karena itu kita akan rentan kekurangan asam amino apabila kita tidak pandai-pandai memilih makanan mana yang bagus untuk vegetarian dan juga vegan.
ditekankan bahwa vegan dan vegetarian ini harus memperhatikan kekurangan gizi. Karena vegan dan vegetarian ini rentan kekurangan asam amino esensial karena sumber nabati ini asam aminonya terbatas apabila dibandingkan dengan hewani, yang mana asam amino hewani ini asam aminonya itu sangat lengkap, baik itu macam dan juga ketersediaannya, terutama asam amino esensialnya yang perlu kita tinjau karena kita hanya memperoleh asam amino esensial dari asupan yang kita makan. Oleh sebab itu kita harus pandai-pandai memadukan makanan nabati yang bervariasi agar asupan asam aminonya lengkap. Contohnya, ada biji-bijian seperti nasi. Ini kandungan asam amino lisinnya ini sangat rendah ya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan asam amino lisin di dalam tubuh kita perlu mengonsumsi hal lain yang mengandung asam amino lisin tinggi. Contohnya adalah kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini memiliki asam amino lisin yang tinggi. Maka dari itu, apabila kita memutuskan menjadi seorang vegetarian agar asupan proteinnya tercukupi dan memenuhi, kita harus memastikan asam amino esensialnya tercukupi agar asam amino yang kita konsumsi atau kita makan ini lengkap, sehingga fungsi dari protein sebagai pembangun, zat pembangun, dan juga fungsi lainnya ini optimal di dalam tubuh kita. Nah, demikian pembahasan mengenai protein di dalam ilmu gizi ini. Saya mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini dan juga selamat belajar.